Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK cerdas, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pernahkah kamu melihat seseorang dengan karir yang sukses, memiliki banyak pengalaman dan prestasi yang membanggakan? Tak semudah membalikkan telapak tangan, mereka mencapai semua impiannya dengan kerja keras. Mengingat angka pentingnya kesuksesan dalam hidup, maka di postingan kali ini saya ingin menyusun sebuah video aktivitas pembelajaran di SMK Ma'arif NU Kencong tentang arti dan manfaat kerja keras. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kerja keras adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hal apapun. Sudah pasti kita memperoleh sesuatu itu bukanlah perkara yang gampang atau semudah membalikkan telapak tangan. Hanya dengan meminta langsung dapat, tidak, tapi sekali lagi harus dengan kerja keras. Baik, itu saja kita saksikan video aktivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 SMK Ma'arif NU Kencong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Saya absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Deva Nia Rahmawati, Dia Saputri, Elo Ernawati, Fatimatus Sidik, Vira Ika Wahyuni. Kita mulai pembelajaran, kita cek kerapian dulu agar pembelajaran kita kali ini lebih nyaman, lebih tertib dan rapi. Silakan untuk berdiri dan untuk cek kerapian. Cek kerapian dimulai. Duduk dulu, silakan dicek sudah rapi atau belum. Kemudian kerudungnya, kemudian bajunya. Sudah siap semuanya? Siap. Silakan duduk kembali. Kembali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lanjutkan ke kegiatan apersepsi. Masih ingat materi yang dulu kita awali dengan materi kerja keras dan tanggung jawab. 1. Memiliki inisiatif yang tinggi. 2. Pantang menyerah. 3. Menghargai waktu. 4. Tekun. 5. Memiliki motivasi. 6. Bisa mengatur prioritas. 7. Bisa diandalkan. 8. Mudah diajak bekerja sama. Berikut ini menggambarkan bahwa perasaan kalian sebelum kalian menerima pelajaran. Berarti perasaan kalian ada yang senang, berarti sudah siap untuk menerima pelajaran. Kemudian ada yang bahagia sekali Pak, berarti ini mudah untuk menerima materi pelajaran. Kemudian ada yang sangat ruwet, mungkin karena galau atau bagaimana, ini yang nanti bisa jadi sulit untuk menerima pelajaran karena keruwetannya. Kemudian ini sebagai tolak ukur kondisi kalian pada hari ini sebelum kalian menerima pelajaran. Sudah siap? Observasi catatan jurnal, peserta didik mampu menunjukkan perilaku bekerja keras. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kerja keras dengan benar. Berikutnya 4, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi satu dalil nakli terkait dengan perilaku kerja keras dengan percaya diri. Ini beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini dengan materi kerja keras dan tanggung jawab.
kita lanjutkan pembelajaran, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Ya, kerja keras itu sangat penting. Ya, apalagi bagi siswa. Dan siswa memang harus bekerja keras. Kalau tidak bekerja keras, maka tidak akan tercapai. Ya, kalau bagi siswa bagaimana, Pak? Ya, datang lebih awal, tidak terlambat. Kemudian mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Kemudian ya, apabila ada kesulitan ya bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, ini namanya kerja keras. Kemudian bagaimana cara mencapainya gitu. Ya, cara mencapainya ya dengan sungguh-sungguh. Kita saksikan bersama video terkait dengan materi kita kali ini. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo, si manusia saluran pipa. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari video tersebut? Silakan. Okay. Dapat mengembangkan kemampuan diri memberdiri agar memiliki tanggung jawab dan disiplin serta mengangkat derajat dan martabat manusia. Iya, jadi ada beberapa nilai yang terpenting yang kita petik dalam video ini. Ada dua orang yang sama-sama bekerja keras, sama-sama bekerja keras, tetapi cara berpikirnya berbeda. Maka di dalam video itu ada istilah kerja keras, kerja cerdas. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya, kerja keras dan kerja cerdas. Jadi apa yang dilakukan oleh Nino tadi, bahwa tidak mungkin saya harus membawa air setiap hari dari bukit ke desa, karena dia lebih memperhatikan kesehatannya, ya, lebih memperhatikan kesehatannya. Kemudian juga lebih memperhatikan waktunya, sehingga dia lebih berpikir bagaimana ya saya bisa bekerja keras dengan waktu yang singkat dan mendapatkan dolar yang banyak, seperti itu. Ya, paham? Ya, tadi apa yang disampaikan Mbaknya benar, itu nilai yang terkandung dalam video tersebut. Ada lagi? Cukup? Ya. Baik, berikutnya yaitu kegiatan literasi. Setelah kita melihat video ini, silakan kalian buka buku kalian atau silakan buka modul di dalam HP kalian yang sudah saya share di grup, di grup kelas. Kalau di dalam buku itu ada di bab 7. Silakan dibuka buku, bisa membuka buku, bisa membuka modul. Ada di bab 7. Kemudian ditulis di buku kalian terkait dengan pengertian kerja keras. Ya. Di hasil dari pengamatan kalian setelah melihat video tadi, kemudian membaca buku dari buku paket, silakan ditulis hasil pengamatan kalian terkait dengan kerja keras. Untuk pengertian saja, ya. Jadi setelah kalian mengamati video tadi, kemudian literasi membaca di dalam buku paket, kemudian sambil tulis terkait dengan pengertian kerja keras. Maksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Di sini ada peta konsep anak-anakku, ada peta konsep yang akan kita pelajari di dalam materi kali ini. Peta konsep ada kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab. Cara membiasakan perilaku kerja keras. Saat bekerja dan berusaha hendaknya diniatkan hanya
untuk beribadah kepada Allah semata. Ya. Jadi setiap memulai pekerjaan awali dengan menyebut nama Allah, kemudian lakukan semua tugas dengan penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Akhiri pekerjaan dengan menyebut nama Allah, dan yang terakhir kemudian serahkan hasil usaha atau ikhtiarnya hanya kepada Allah dengan istilah apa? Tawakal. Jadi setelah ada usaha baru tawakal. Jangan sampai sebelum ada usaha sampai tawakal dulu. Jadi nggak bekerja apa ciri Gusti Allah. Anak-anakku sekalian, sedikit penjelasan tentang materi kerja keras dan tanggung jawab. Berikutnya kita mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi masalah. Jadi silakan masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi masalah. Dan nanti kalian catat hal yang terpenting, hal yang terpenting. Kemudian buat satu pertanyaan terkait dengan kerja keras dan tanggung jawab. Paham? Silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan, didiskusikan dan catat hal-hal yang terpenting, nilai-nilai terpenting yang terkandung di dalam materi itu, termasuk di dalam video. Silakan didiskusikan. Kemudian buat satu pertanyaan, nanti biar dijawab oleh kelompok yang lainnya. Baik, selesai ya diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan nilai-nilai terpenting yang kalian dapat di dalam diskusi tadi, yang kalian ambil atau kalian baca, kalian amati di dalam video, modul maupun slide. Kami persilakan untuk perwakilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban yang telah kami peroleh. Dari video kami memperoleh, kita harus bekerja keras untuk mencapai keinginan kita. Tetapi kita tidak boleh juga mengorbankan waktu kita untuk bekerja keras, karena kita juga harus membagi waktu kita agar waktu kita tidak terbuang sia-sia. Karena selain bekerja keras, kita juga harus bekerja cerdas. Dan selanjutnya, tanggung jawab muslim berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan, meliputi tanggung jawab terhadap agama, diri sendiri, keluarga, masyarakat, pekerjaan, bangsa, dan negara. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang bekerja keras. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Kelompok 1, silakan pertanyaannya apa? Apa perbedaan kerja keras yang dilakukan orang non-muslim dengan kerja keras yang dilakukan oleh orang muslim? Itu pertanyaan dari kelompok 1. Kemudian pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kita menjadi seorang yang sukses di dunia dan akhirat? Bagaimana menjadi seorang yang sukses di dunia dan di akhirat? Silakan didiskusikan. Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh masing-masing kelompok. Untuk yang pertanyaan pertama, silakan untuk dijawab oleh kelompok 2. Siapa yang mewakili? Silakan. Silakan dibacakan jawabannya. Pertanyaan pertama dijawab oleh kelompok 2. Tadi kan pertanyaannya, apa perbedaan kerja keras yang dilakukan orang non-muslim dengan kerja keras yang dilakukan oleh orang muslim? Orang Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah, gunanya menutupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan non-muslim hanya untuk bersenang-senang atau berfoya-foya dan tidak beriman kepada Allah. Iya. Jadi itu jawaban dari kelompok 2. Apa perbedaan
pekerjaan yang dilakukan oleh non-muslim dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang muslim di dunia. Jadi kalau pekerjaan yang dilakukan oleh orang non-muslim itu hanya untuk kesenangan semata, karena yang dicari adalah duniawi, bukan ukhrawinya. Tetapi kalau orang muslim yang dicari adalah dua-duanya. Kalau bisa keduanya harus seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Lebih-lebih ukhrawinya. Benar tadi yang disampaikan bahwa yang dilakukan oleh orang muslim hanya semata-mata karena untuk beribadah kepada Allah. Paham ya? Kemudian silakan untuk pertanyaan yang kedua dijawab oleh kelompok 1. Kita menjadi seorang yang sukses di dunia dan akhirat. Untuk menjadi sukses di dunia, kita harus melakukan kerja keras yang bisa menaikkan harga diri dan martabat kita di mata orang lain. Tetapi kita juga harus bekerja secara cerdas agar kita saat tua bisa menikmati hasil kita saat kita bekerja keras. Dan untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat, yang kita lakukan adalah harus mendekatkan diri kepada Allah dan mematuhi semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Terima kasih. Kerja keras untuk kehidupan duniawinya, kemudian beribadah untuk kehidupan akhiratnya. Paham? Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri kegiatan ini, coba saya ingin satu anak atau dua anak untuk disimpulkan materi kali ini. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Nggih. Kesimpulannya, kerja keras adalah melakukan kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau tidak akan berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan, serta hikmah bekerja keras yaitu dapat mengembangkan kemampuan diri, membentuk diri agar memilih tanggung jawab dan disiplin, serta mengangkat derajat dan martabat manusia. Ciri-ciri kerja keras yang diantaranya adanya sikap tekun, ulet, dan teliti dalam melakukan pekerjaan. Tanggung jawab muslim berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan, meliputi tanggung jawab terhadap agama, diri sendiri, keluarga, masyarakat, pekerjaan, bangsa, dan negara. Antara perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi merupakan hal yang berkaitan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi kerja keras itu memang butuh ketekunan, butuh keuletan, butuh tanggung jawab, butuh waktu luang agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Hal yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Jadi sama-sama suksesnya. Baik, kita tutup materi kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.